Oke, baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali menikmati anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan di pagi yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Irwanda yang biasa dipanggil Irwan, asal dari Sulawesi Barat aslinya. Saya berasal dari STT SAPPI yang ada di Cianjur, Ciranjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya sendiri bersyukur kepada Tuhan karena di mana diberikan kesempatan untuk boleh melakukan praktek pelayanan di Pos PI Pupuan dan Pos PI Karyasari. Oke, sekian dari perkenalan singkat dari saya. Untuk itu kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan pujian yang mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, di mana sepanjang malam Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh lawat kami di dalam peristirahatan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk napas hidup, kekuatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kegiatan kami rindu, kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami boleh mendengarkan sapaan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih, kami mau serahkan untuk persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah terjadi seturut kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
kekekalan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana kami kembali akan bersama-sama merenungkan membaca kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan, kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja, tetapi bagaimana kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Hamba berdoa ya juga ya Tuhan untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kekurangannya, hamba mohon Engkau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, agar firman-Mu yang akan disampaikan boleh tersampaikan dengan baik seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan untuk pembacaan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah saya persiapkan untuk kita membacanya dan kita merenungkannya bersama-sama di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di atas judul perikop atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Hidup sebagai Anak-anak Terang. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang suatu tema yang saya berikan, yaitu bijak menggunakan waktu. Ya, sekali lagi, bijak menggunakan waktu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berbicara tentang waktu, tentunya hal ini tidak asing lagi bagi kita. Karena kita tahu bersama bahwa waktu itu ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang saat ini yang sedang kita jalani, dan waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kita bisa kembali lagi memutar, atau kita tidak bisa kembali lagi ke belakang untuk mengulangi waktu yang sudah lewat itu. Dan yang kedua, waktu yang saat ini yang sedang kita jalani, yang sedang kita menikmatinya, bagaimana kita bijak di dalam menggunakan waktu yang sedang kita jalani untuk kita boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kemudian waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang itu. Karena waktu yang akan datang besok atau nanti, itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bijak di dalam menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
Lalu yang menjadi pertanyaan kepada kita sekalian adalah, seberapa pentingkah waktu di dalam kehidupan kita? Seberapa pentingkah waktu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, tentunya waktu bagi kita semua itu sangat penting. Karena segala sesuatunya kita membutuhkan yang namanya waktu. Kita membutuhkan waktu untuk kita bisa tidur, untuk kita bisa beristirahat. Kita mau makan, kita membutuhkan yang namanya waktu. Kita mau beribadah, kita membutuhkan yang namanya waktu. Kita mau bekerja, kita menggunakan waktu. Jadi segala sesuatunya kita menggunakan yang namanya waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bijak menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita semua di dalam kehidupan kita memiliki jatah waktu yaitu 24 jam di dalam seharinya. Kita semua memiliki waktu 24 jam di dalam perharinya. Waktu tidak bisa kita tambahkan atau waktu itu tidak bisa kita kurangi. Atau waktu itu tidak bisa kita beli dengan uang atau dengan apa yang lainnya. Sebab setiap kita manusia memiliki modal atau jatah yang sama, yaitu memiliki waktu di dalam seharinya yaitu 24 jam. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana di dalam kehidupan kita menggunakan waktu dengan baik. Atau bagaimana kita bijak menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari Efesus ini yang di dalam pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, di mana Rasul Paulus sedang memperingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka bisa menggunakan waktu mereka dengan bijak. Begitupun dengan kita pada saat ini yang sedang merenungkan kepada firman Tuhan, di mana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita agar kita bisa bijak di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Di sana di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak atau seperti orang arif. Di sana ada dua tipe orang yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yaitu yang pertama adalah orang bebal dan orang yang arif atau orang yang bijak. Ya mungkin kita semua mengetahui atau tahu bahwa orang bebal seperti apa? Orang bebal ya tentunya adalah orang yang menghabiskan atau menghambur-hamburkan waktunya dengan tidak baik, atau dia tidak menghargai waktu yang ada, tidak memanfaatkan waktu yang ada. Sedangkan orang arif adalah tipe orang yang bijak, yang dimana mereka tahu bagaimana mereka menghargai memanajemen waktu mereka. Orang arif juga tahu atau orang bijak juga tahu bagaimana ia mengisi waktu mereka dengan hal-hal atau kegiatan yang bermanfaat yang bisa membangun mereka. Dan ketika pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kira-kira tipe orang yang akan kita pilih yang mana? Apakah tipe orang yang bebal atau tipe orang yang arif atau orang yang bijak? Ya tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita memilih, yaitu bagaimana kita bijak atau kita memilih orang arif ini dalam menggunakan waktu yang ada. Kita percaya bahwa waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sebanyak 24 jam. Tuhan anugerahkan waktu kepada kita, Tuhan yang telah memberikan waktu kepada kita, dan kita sebagai sang penerima waktu itu, bagaimana kita wajib menggunakan waktu yang diberikan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang ada.
yang telah diberikan kepada kita. Oke, berbicara tentang waktu, di dalam kehidupan kita tentunya selalu diberikan batas-batasan. Ya, contohnya di kampus kita telah diberikan yang namanya tugas. Di dalam pelayanan ini juga saya sebagai mahasiswa STT SAPPI diberikan tugas bagaimana saya mencatat akan setiap kegiatan yang saya lakukan di dalam pelayanan. Untuk itu bagaimana saya bijak menggunakan waktu-waktu yang kosong, meluangkan waktu yang kosong untuk mengisi data-data yang diberikan. Ketika ada waktu luang, ada waktu kosong, di situ saya menggunakan waktu untuk menulis atau membuat jurnal untuk laporan pelayanan saya. Di dalam pelayanan kita juga memiliki yang namanya waktu. Kita memiliki sebuah apa yang menjadi program kita ke depannya. Oleh sebab itu bagaimana kita bijak menggunakan waktu yang ada. Pada pagi hari ini kita memiliki target untuk kita bisa menyelesaikan akan setiap pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu bagaimana kita harus bijak, sebijak-bijaknya menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Jangan menunda, sebab hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Atau sebentar nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh sebab itu waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, mari kita menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus mengingat bahwa hidup kita ada masanya. Kita memiliki ada batasannya, jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa kita harus berusaha dan wajib mengusahakannya dalam memahami atau mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa dunia ini begitu banyak yang menjadi menggiurkan kepada kita sehingga kita kadang tidak memanfaatkan waktu yang ada. Seringkali ketika kita memiliki program untuk kita kerjakan sebentar atau yang akan kita kerjakan nanti, terkadang kita digiurkan oleh keinginan-keinginan daging kita sehingga waktu kita melakukan yang bukan sebenarnya tidak masuk di dalam program kita atau planning kita ke depan, itu waktu kita sudah terbuang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua, yaitu bijak dalam menggunakan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya mau dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti orang arif. Jangan mau menjadi orang bebal, tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kita harus mengingat bahwa segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang.
Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Jadi pergunakanlah waktu dengan bijak dan sebaik mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kita memiliki waktu untuk bersama keluarga, kita memiliki waktu bersama dengan rekan kerja, kita memiliki waktu bersama dengan teman-teman kita. Tetapi terlebih lagi, bagaimana kita memberikan waktu atau meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan untuk kita boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta bagaimana kita belajar untuk taat di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini, di mana kami kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami bijak di dalam menggunakan waktu-waktu kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan masih anugerahkan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu ketika dalam kehidupan kami mempergunakan waktu kami untuk kami boleh membangun relasi kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh menggunakan waktu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh mempergunakan waktu sesuai dengan apa yang menjadi planning kami ke depan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk kami boleh bertanggung jawab di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menolong mereka di dalam setiap usaha dan tanggung jawab mereka. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka boleh dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin dan berjalan dengan baik. Dan di sana mereka akan mendapatkan berkat yang berkecukupan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, mungkin mereka ada yang sakit. Kami rindu ya Tuhan jamahan Tuhan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi itu boleh membawa mereka ke pemulihan. Mereka boleh disembuhkan. Mereka boleh dikuatkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong mereka, memberikan mereka kekompakan, kesehatan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan ketika jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Kami rindu ketika jemaat Tuhan boleh bersama-sama saling merangkul. Mereka boleh saling membangun. Mereka boleh saling memotivasi satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap para pemuda remaja di jemaat-Mu di GKA Sion. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam masa muda mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk mereka yang sekolah, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, memberikan pengertian, pemahaman yang baik agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan juga untuk setiap para pemuda yang dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang saat ini dalam mereka mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang memudahkan agar mereka boleh bekerja sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan.
Bapa di surga juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidup mereka. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menggandeng tangan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari setiap masalah, dari setiap problema hidup yang mereka jalani, sehingga mereka boleh melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, melewati di masa-masa suram mereka. Bapak, terima kasih, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kegiatan kami. Kami rindu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa tangan Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, ketika kami boleh melakukan pekerjaan, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan. Bapak, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bersama-sama demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.